dengan rata-rata 94,50. Peringkat pertama atas nama Laura Silvani Ivianto, kelas 12 IIS 1 dengan rata-rata 95,43. Pada prestasi ilmu alam, peringkat ketiga atas nama Valeri Angelani, kelas 12 MIA 2 dengan rata-rata 93,07. Peringkat kedua atas nama Alda Mareta, kelas 12 MIA 1 dengan rata-rata 93,07. Dan peringkat pertama atas nama Stefan Calvin Chandra, kelas 12 MIA 1 dengan rata-rata 94,14. Selamat untuk para juara dan pemenang yang telah mendapatkan prestasi. Lanjutkan dan tingkatkan prestasi kalian di jenjang selanjutnya dan selalu menjadi kebanggaan bagi orang tua kalian. Baiklah, terima kasih. Selamat untuk para juara kelas dan juara umum yang telah mendapatkan prestasi. Lanjutkan dan tingkatkan prestasi kalian di jenjang selanjutnya dan selalu menjadi kebanggaan orang tua. Untuk juara umum, ditentukan dari rata-rata nilai pengetahuan. Jika ada rata-rata jurusan yang sama, maka prestasi diambil dari mata pelajaran agama dan budi pengerti. Akhir kata, andai ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Pengalungan medali. Pengalungan medali akan dilakukan serempak oleh orang tua kepada siswa bersama wali kelas.
Hadirin yang berbahagia, berikut ini kita dengarkan kesan dan pesan dari perwakilan Wali Kelas 12 MIA. Kepada Bapak Julius Teguh, SPD, waktu kami aturkan. Hadirin yang terhormat, selamat malam semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga kita dapat berjumpa pada saat ini meskipun secara virtual. Teristimewa bagi para orang tua siswa, Bapak Ibu yang berbahagia. Yang Bapak banggakan, para siswa kelas 12 SMA Santo Yosef angkatan ke-58. Saat yang baik ini, izinkan saya mewakili para wali kelas 12 MIA. Mohon izin Bapak Andreas Sukpui dan Bapak Gabriel Patrianto untuk menyampaikan pesan dan kesan bagi kelas 12 SMA Santo Yosef. Saya mencoba mengkaitkan kesan dan pesan ini dengan kata-kata mutiara dari tokoh pendidikan bangsa Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Selama 3 tahun kita berjumpa, banyak talenta-talenta dari kalian semua yang tumbuh dan berkembang, dan itu sangat mengesankan. Hal ini dibuktikan dengan prestasi-prestasi belajar, baik akademik maupun yang non-akademik, sehingga prestasi-prestasi itu dapat mengharumkan kita semua, keluarga besar SMA Santo Yosef. Yang kedua, dunia pendidikan tak lepas dari para pengajar alias guru, para pejuang tulus tanpa tanda jasa yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Anak-anakku sekalian yang terkasih, selama 3 tahun Anda berjumpa dengan kami. Anda mengenal baik betapa tulus hati kami, karya kami untuk Anda semua. Dan mohon itu menjadi kenangan indah yang Anda bawa bagi kalian yang akan meninggalkan SMA Santo Yosef saat ini. Yang ketiga, dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka yang berkepribadian, yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Kami berpesan, selepas dari pendidikan di SMA Santo Yosef, Anda melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau masuk dunia kerja. Semoga Anda menjadi manusia yang punya kepribadian yang kuat, yang dapat menguasai diri sendiri, sehingga menjadi potensi yang luar biasa untuk meraih masa depan. Yang keempat, pendidikan dan pengajaran di dalam negeri Republik Indonesia harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia, menuju ke arah kebahagiaan batin serta keselamatan hidup lahir. Selama berproses di SMA Santo Yosef selama 3 tahun ini, Anda memberikan kesan yang warna-warni bagaimana bersikap dan bersantun. Selama proses bersikap dan bersantun ini, semoga menjadi pembelajaran bagaimana Anda melangkah ke depan untuk
membawa kebudayaan kita, yaitu bangsa Indonesia yang terkenal bangsa yang sopan santun. Kita tidak hanya pandai, tapi kita juga menjadi manusia yang berkepribadian tinggi. Itu harapan kami. Yang kelima, dalam berbicara, seseorang harus tetap berpikiran jernih, sehingga dapat mencetuskan ide-ide unggul dan berakhir dengan kemenangan. Kami, para wali kelas 12, dalam 1 tahun ajaran ini begitu penuh dinamika dalam mendampingi kalian, sehingga kalian sampai pada malam hari ini dapat mencapai prestasi yang tertinggi dalam pendidikan di SMA Santo Yosef ini. Para Bapak Ibu wali kelas, juga Bapak Ibu guru yang mengajar, mencoba untuk berpikir jernih, untuk menolong Anda, sehingga kami punya komitmen untuk menghantarkan kalian mencapai keberhasilan pendidikan di SMA Santo Yosef ini sebagai bekal Anda untuk melangkah lebih maju. Yang terakhir, dengan ilmu kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tetapi bekal dalam hidup. Kami berharap apa yang kami berikan selama 3 tahun ini dari Bapak Ibu guru tidak hanya dilihat dari rapot yang Anda terima, yang berupa angka-angka, tetapi juga lebih dari itu, bagaimana bersikap, bertutur kata, bersopan santun, punya kepribadian yang kuat, berpikiran jernih, sehingga Anda semua matang, baik secara akademis, sosial, dan berkepribadian. Luas padang rerumputan, ada domba banyak 8. Pendidikan ibarat jembatan, jembatan menuju masa depan. Jika perahu sudah melaju, mari kita banyak berdoa. Jika ingin negeri maju, pendidikan harus utama. Boleh tepuk tangan. Demikianlah uraian kesan dan pesan saya dari hati saya yang paling dalam, bersama dengan 2 bapak-bapak ganteng dari wali kelas 12 MIA 1 dan 2, karena para wali kelas 12 MIA ini bapak-bapak semua. Saya mohon maaf bila ada kata dan sikap saya yang kurang berkenan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Semoga kita semua, keluarga kita, usaha kita, dan rencana baik kita selalu dalam berkat Tuhan. Dan kami mohon bagi anak-anak semua, jangan melupakan semboyan dari SMA Santo Yosef yang sungguh digali dari sejarah panjang SMA Santo Yosef 58 tahun. Adapun semboyan itu berbunyi Fides Quaerens Intellectum, yang artinya iman mencari ilmu. Santo Yosef, doakanlah kami. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Julius Teguh Suryadi, SPD, yang sudah menyampaikan kesan dan pesan. Selanjutnya akan kita dengarkan kesan dan pesan dari perwakilan Wali Kelas 12 IIS untuk Ibu Katarina Wuri Handayani, SPD. Disilakan. Romo, Bapak, Ibu, dan seluruh siswa, selamat malam dan salam sehat selalu. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan atas berkat dan limpahan kasih-Nya,
sehingga kita masih diberi kesempatan bertemu meskipun secara virtual dalam momen pelepasan kelas 12. Anak-anak yang terkasih, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang boleh kami nikmati bersama dengan kalian selama 3 tahun yang indah ini. Kami boleh menemani perjalanan kalian. Kami boleh menemani tumbuh kembang kalian. Dan anak-anak sekalian juga sudah melengkapi perjalanan kami sebagai pendidik selama 3 tahun ini. Selama itu juga kita belajar bersama. Suka duka kita lalui dalam kebersamaan yang indah. Anak-anak yang kami kasihi dan kami banggakan, dalam perjalanan kebersamaan itu, karena kami ingin melihat kalian berhasil, kami ingin menjaga apa yang sudah dititipkan kepada kami oleh orang tua kalian. Kadangkala kami mendorong kalian begitu keras. Terjadilah benturan emosi di antara kita. Namun, percayalah, itu semua kami lakukan sebagai wujud kasih kami, ketulusan kami terhadap kalian yang menjadi anak-anak kami di rumah kedua kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada salah kata dan khilaf kami sebagai orang tua kedua kalian. Sebaliknya, kami juga akan menerima kesalahan-kesalahan kecil kalian yang kami anggap sebagai warna tersendiri dan indah bagi kami sebagai pendidik. Warna yang semakin membuat indah perjalanan kami dalam kami menjadi seorang pendidik. Kebersamaan kita mungkin terlalu singkat untuk dapat mengenal kepribadian kita masing-masing. Terlebih adanya pandemi ini yang mengharuskan kita tidak bisa bertemu secara langsung. Dari bulan Maret tahun yang lalu, kita dikejutkan dengan peristiwa ini. Kita mengalami situasi yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kami tidak boleh meraih kalian secara fisik. Kami tidak boleh dan tidak bisa menegur kalian secara langsung. Bahkan yang mungkin kalian juga masih ingat betapa cerewetnya kami, ibu-ibu terutama ya. Ibu sampai harus mengejar kalian sampai ke WC hanya untuk mengingatkan kalian berpakaian rapi. Kemudian kita juga masih ingat riuh rendahnya kantin pada saat jam istirahat. Kita boleh tertawa bareng. Sengaja kadang ibu datang ke kantin untuk bisa bercanda dengan kalian di kantin kita yang mungkin sotonya, somainya, dan makanan-makanan yang menggiurkan pasti kalian rindukan itu. Anak-anak yang terkasih, teruslah belajar dimanapun, kapanpun, dan dari siapapun. Belajar tidak melulu identik dengan sekolah. Mungkin ada dari kalian yang tidak bisa melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Belajar tidak identik dengan kampus. Dari kehidupan nyata pun kita bisa belajar. Ketika belajar di sekolah, kita melakukan belajar terlebih dahulu
kemudian diberikan ujian untuk melihat hasil dari belajar kita. Nah, sementara dalam kehidupan nyata, kita diberikan ujian terlebih dahulu. Kemudian kita belajar dari ujian yang kita hadapi. Maka penting bagi kita untuk terus belajar sepanjang hayat harus menjadi pedoman penting dalam kehidupan kalian. Anak-anak yang terkasih, teruslah berkarya. Berkaryalah dan jangan menunggu. Kita sebagai manusia sudah dianugerahi oleh Sang Pemilik kehidupan kita dengan keunggulan dan potensi yang luar biasa. Berkaryalah dengan potensi yang sudah Tuhan berikan, yang kalian miliki. Sekecil apapun karya kalian, lebih baik daripada hanya sekedar diam, tak bergerak dengan potensi kita. Teruslah kepakan sayap kalian. Bermimpilah setinggi bintang-bintang di angkasa. Seandainya kalian terjatuh, kalian masih jatuh di antara bintang. Romo, Bapak Ibu, serta anak-anak yang demikian yang bisa saya sampaikan, kami sampaikan. Akhir kata, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih atas pesan kesan yang sudah Ibu Katarina Wuri Handayani SPD sampaikan. Sana di malam ini, mari kita dengarkan persembahan lagu dari siswa kelas 12, Veronica Della Krishna. Berjalan detik demi detik terus bergulir. Ini tiba saatnya kita di akhir masa bersama. Teringat seketika dalam benakku waktu-waktu yang telah kita lalui. Segala canda dan duka, kukira semuanya akan tetap sama. Oh kawan, simpan baik kenangan ini. Teruskan perjuangan untuk gapai cita. Jangan berhenti, lihat dalamnya jurang perjuangan. Jadikan perpisahan ini bukan untuk akhiri semuanya, tapi jadikan perpisahan ini jadi pisahan termanis. Terasa berat hatiku untuk lepaskan kepergianmu, namun semua ini demi masa depanmu. Oh kawan, simpan baik kenangan ini. Teruskan perjuangan untuk gapai
Selanjutnya kita dengarkan kesan dan pesan alumni oleh Benaventura Galang dan Amanda Kristi, disilakan. Halo semua, saya Benaventura Galang dari kelas 1293. Selama bersekolah di SMA Santo Yosef, saya merasa senang karena mendapatkan banyak teman dan pelajaran berharga selama bersekolah. Selain itu juga karena Bapak Ibu Guru sudah mengajar dengan cukup baik. Dan selain sebagai guru, Bapak Ibu Guru juga mau menjadi teman bagi kami para murid. Selama 1,5 tahun menikmati gedung sekolah, saya merasa puas karena lingkungan sekolah sangat mendukung kegiatan belajar mengajar dan juga kegiatan-kegiatan lain di luar KBM. Saya berterima kasih kepada sekolah karena selama 3 tahun ini sudah menjadi wadah bagi kami para murid untuk mengembangkan diri dan mempersiapkan kami untuk kehidupan kami ke depannya. Semoga SMA Santo Yosef dapat semakin meningkatkan mutu pendidikan dan juga metode pembelajaran, terutama selama pandemi COVID-19 ini. Karena selama masa pembelajaran di rumah ini, kami para murid merasa kesulitan untuk menangkap pelajaran yang diberikan. Selain itu juga dapat meningkatkan fasilitas-fasilitas penunjang pembelajaran, semakin mendengarkan keluh kesah para murid, dan juga semoga SMA Santo Yosef semakin berprestasi dan tentunya sukses selalu. Terima kasih. Halo, nama saya Amanda Kristi dari kelas 12 IPS 3. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan sehingga saya dapat menyampaikan kesan pesan selama duduk di SMA Santo Yosef. Banyak pihak yang mengatakan bahwa masa SMA adalah masa yang terindah. Saya mencoba untuk berpikir hal apa yang memang berkesan di masa SMA dan pada awalnya saya pikir tidak ada. Namun pada akhirnya tidak dapat dipungkiri bahwa hal-hal menarik tanpa kita sadari telah kita habiskan untuk dijalani. Masa SMA adalah masa yang penuh dengan perjuangan, di mana kita semua berjuang untuk menyelesaikan semua kewajiban akademik, berjuang untuk mengatasi rasa sakit hati, berjuang untuk mendisiplinkan diri, serta berjuang untuk bangkit dari keterpurukan. Sekolah ini jelas sangat berpengaruh untuk hidup kita. Dan tanpa kita sadari, sekolah ini telah ikut berpartisipasi untuk membentuk karakter dan jati diri kita yang sekarang ini. Apa yang kita jalani ke depannya setelah hari ini tidak terlepas karena peran para guru yang selalu ada untuk membimbing, menunjukkan mana yang salah dan mana yang benar bagi kita. Untuk Bapak Ibu Guru, kami semua yakin bahwa banyak dari kami yang telah banyak menyusukan kalian. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan, rezeki, serta keselamatan untuk kesabaran dan jasa-jasa kalian. Selain itu, teman-teman juga sangat bermakna di hati. Bahkan terkadang dari pertemanan kita juga belajar banyak hal. Walaupun tidak selamanya pertemanan akan bertahan, tapi perlu saya akui, tanpa adanya mereka, perjalanan di masa SMA tidak akan berarti. Menjalani masa-masa untuk bertahan dan berusaha sejauh ini, terutama di masa pandemi, adalah hal yang sangat sulit. Namun berkat bantuan dari teman-teman, serta peran-peran dari mereka semua, perjalanan pun terasa jauh lebih menyenangkan. Sejenak kita ingat kembali tentang kenangan-kenangan saat pertama kali menginjakkan kaki di SMA Santo Yosef, rentetan-rentetan remedial yang harus dikejar, teguran-teguran serta sikap-sikap guru yang kadang menjengkelkan, candaan dan tingkah-tingkah yang kita anggap ringan dan remeh, justru adalah kenangan yang sebenarnya telah membantu kita untuk bertahan melewati masa-masa pembelajaran. Kenangan-kenangan ini mungkin akan usang oleh waktu, namun akan selalu menjadi bagian dari hidup kita. Teman-teman semua, perjalanan belumlah berakhir, masih banyak impian dan harapan yang akan kita rajut di masa depan. Disinilah di SMA Santo Yosef inilah